Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marsiana Nari, guru pendidikan agama Katolik di SDN Waisumar, Desa Umburiri, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru di LPTK Santo Yakobus Merauke. Saya melakukan praktik video pembelajaran di kelas 5 dengan materi Raja Salomo yang bijaksana. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Oke, siap untuk belajar? Siap. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih telah Tuhan sudah menjaga kami dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak mau belajar. Tuhan tuntun sertai kami agar kami bisa belajar dengan baik. Hanya di doa dan permohonan kami ya Tuhan, dengan berani Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita tepuk salut untuk Sela dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yang dipanggil namanya jawab hadir ya. Ya. Andreas, hadir Bu. Adisa, Hadir Bu. Benigna, Hadir Bu. Skolastika, Hadir Bu. Stefania. Hadir Bu. Kita menyanyikan lagu Tuhan satu ya. Jaga Pancasila, Saka Pancasila. Satu dan untuk kita semua ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum Ibu menyampaikan materi yang akan kita belajar hari ini, Ibu mau tanya. Pernah tidak kamu dengar ini kisah tentang Raja Salomo? Pernah. Nah, kalau begitu, siapa itu Salomo? Raja. Ini Ivan. Raja. Salomo itu seorang raja. Nah, lalu apa yang Salomo minta? Evelyn, kebijaksanaan. Lalu, kalau Salomo tadi dia meminta kebijaksanaan, seperti yang dikatakan Evelyn ya. Lalu kalau misalnya ya, Tuhan bilang begini, ini Tuhan bilang kalau ini kamu diminta untuk ini buat satu permintaan ke dia. Kamu mau minta apa? Biar Tuhan menjaga kita. Yang lain lagi ayo. Ini kok supaya selamat. Ya suara besar ya itu ya supaya selamat. Indah. Supaya Tuhan beri umur panjang untuk orang tua. Yang lain lagi. Nah ini menjaga keluarga saya. Jadi kita punya banyak permintaan ya, termasuk ibu juga. Ibu pasti kalau ibu dikasih kesempatan untuk Tuhan meminta apa, ibu juga pasti akan minta sesuatu ya. Sama juga kita semua begitu. Kita akan belajar tentang Raja Salomo yang bijaksana. Belajar tentang apa? Raja Salomo yang bijaksana.
ya. Ibu akan bagi, ya setiap kelompok ibu akan bagi gambar-gambar ini ya. Jadi kamu mengamati gambar yang ibu bagi. Sudah lihat gambar? Sudah. Sambil lihat gambar ya, sambil dengar ibu bacakan ceritanya. Ya, membacakan kisah tentang Raja Salomo. Kebijaksanaan Salomo, mengasihi dan setia kepada Tuhan dan menuruti nasihat-nasihat ayahnya. Pada suatu malam di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan, "Ya Tuhan, Engkau telah menjadikan hamba-Mu ini raja." Tuhan lalu bersabda kepada Salomo, "Kebijaksanaan seperti yang belum pernah ada sebelum engkau atau sesudah engkau. Tambahan pula kuberikan kepadamu umur yang panjang." Tak lama kemudian, datanglah dua orang perempuan menghadap Raja Salomo. Pada waktu ia di rumah juga, 3 hari kemudian, perempuan ini pun melahirkan anak, dan kami sendirian. Tidak ada orang-orang yang bersama dengan kami di dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena tertindih waktu perempuan ini tidur. Di tengah malam ia bangun, lalu diambilnya anakku dari sisiku, dan anakku digantikannya dengan anaknya yang sudah meninggal. Tadi pagi ketika saya bangun dan memeriksa anak yang telah mati dengan teliti, ternyata bukan dia anak yang melahirkan. Tetapi perempuan yang kedua berkata, "Bukan, anakku masih hidup. Anak perempuan inilah yang telah mati." Kedua perempuan itu bertemu sengit di depan Raja Salomo. Maka Raja Salomo berkata kepada prajurit, "Ambilkan pedang dan belah anak yang masih hidup ini menjadi 2 bagian. Setengahnya diberikan kepada perempuan ini, dan sebelahnya lagi diberikan kepada perempuan itu." Mendengar keputusan Raja Salomo, perempuan yang anaknya masih hidup berkata, "Jangan Tuan, saya memohon, ya Tuan, berikanlah anak yang masih hidup ini kepada perempuan itu. Jangan membunuhnya." Tetapi perempuan yang lain berkata, "Supaya jangan untukmu ataupun untukmu, maka lebih baik belah saja anak ini." Mendengar itu, maka Raja Salomo memutuskan, "Berikanlah anak yang masih hidup itu kepada perempuan yang menyayangi anak itu, karena dialah ibunya yang sebenarnya." Mendengar peristiwa itu, seluruh Israel mengakui bahwa kebijaksanaan Allah pada itu adalah kisah tentang Raja Salomo. Diskusi dalam kerja diskusi dalam kelompok ya. Tulis nama kelompok ya. Nama kelompok kamu kasih kelompok apa terserah ya. Kelompok
dermawan, kelompok melati, kelompok matahari, terserah. Iya, di situ. Sudah? Sudah. Masih ada kelompoknya belum? Nah, kita berlanjut sudah dulu. Jangan berpengaruh dengan itu yang sudah ya. Semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Oke, kelompok 3 juga sudah? Sudah. Oke, baik. Sudah Ibu kumpul ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini ya. Diminta ya, gambar pohon keputusan bijak, gambar pohonnya keputusan bijak. Nanti di kertas yang akan dibagi kerja dalam pohon di kertas yang kembali ke sana. Lalu ya, pilih salah satu masalah dalam pohon akarnya di bagian mana. Jadi di situ di bagian akar itu kamu tulis masalah yang kamu pilih ya. Tulis di bagian dahan. Bisa mengerti itu? Bisa. Bisa? Bisa. Ya, gambar apa tadi? Pohon keputusan. Pohon keputusan. Gambar kamu baca di soal, kamu pilih salah satu masalah ya. Bisa mengerti? Bisa. Mengerti? Bisa. Kelompok 1, siapa yang bisa gambar? Aman. Oke, kelompok 2 siapa yang mau gambar? Frilan. Oke, kelompok 3 siapa yang mau gambar? Evi. Kelompok 4? Gisel. Jadi kalau Raja Salomo tadi, ya, Raja Salomo tadi itu ada keputusan yang dia buat tidak? Ada tidak keputusan yang Salomo buat? Lalu ada masalahnya tidak? Ada. Bisa kata Salomo itu ada masalah, lalu ada keputusan yang dia buat, solusinya ya. Solusinya itu ada yang Salomo buat tadi. Lalu sekarang kamu diminta ya, pilih salah satu masalah tadi. Diskusikan dengan temannya masalah apa yang mau dipilih. Di bagian akar pohon yang kamu gambar ya, akarnya. Di bagian akarnya itu kamu tulis masalah yang kamu pilih. Jadi ada 4 masalah di sini, yaitu masalah bullying, lalu yang kedua masalah menyontek saat ujian, lalu yang ketiga masalah dengan teman, dan yang keempat itu adalah masalah perkelahian. Jadi pilih salah satu. Setelah itu masalah yang kamu pilih, kamu tulis di bagian akar pohon. Lalu ketika kamu pilih itu masalah, lalu misalnya nih, ibu ambil contoh. Ini masalah kamu dengar teman ada yang pemanas, mereka pemanas. Lalu ini apa yang akan kamu lakukan ketika lihat mereka itu pemanas? Kamu mau buat apa kepada mereka? Jadi itu ya, itu contoh ya. Jadi sekarang kamu pilih masalah yang ada di soal ini ya.
Sudah semua? Sudah. Kelompok satu lagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan mengimplementasikan hasil diskusi kami. Jadi teman-teman, kalau ada yang kita Oke, mereka memilih masalah kuliah. Lalu yang pertama itu menegur kelompok 3. Maju kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, manajemen, atau yang kedua, minta maaf, yang ketiga, menghormati atas yang kita miliki, dan yang keempat, kasih sedikit stop pengulangan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Oke, ada tanggapan dari kelompok yang lain? Oke, pas. Kita tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih, silakan duduk. Oke, kelompok yang terakhir. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Yang pertama, kita harus membentuk teman supaya jangan menyendiri. Yang kedua, kita harus membantu teman yang sendiri. Ketiga, kita harus akur dan tidak boleh menunjuk siapa. Yang keempat, stop menjadi. Sekian dari kami. Sekian dari kami diskusi yang kami. Pas, tepuk tangan untuk kelompok. Kalau pasti ya. Jadi kamu tulis nanti di kertas ini, kamu tulis kamu punya nama panggilan di ujung sini ya. Di ujung sini tulis kamu punya panggilan, lalu di lembar yang di tengah ini tulis salah satu nilai kebijaksanaan. Nilai kebijaksanaan itu apa? Satu saja yang diminta ya, satu saja. Yang kita pelajari dari Raja Salomo itu nilai kebijaksanaannya itu apa saja. Ya, tapi yang diminta itu tulis salah satu. Salomo tadi itu setelah kamu dengar video kisah itu, dia itu orangnya seperti apa? Ya, jadi itu kamu tulis nilai kebijaksanaannya. Yang dari dia tadi itu kita pelajari itu sikap apa saja. Ya. Nilai apa saja yang kita dapat dari kisah Raja Salomo tadi? Bisa mengerti? Bisa. Kita pilih salah satu
dan itu kita harus terapkan dalam kita punya kehidupan. Ya, bisa mengerti itu? Bisa. Oke, kita berikan pasnya. Dan itu yang harus kamu buat ya. Masing-masing ingat, jangan diskusi dengan teman. Masing-masing, karena itu yang harus kita nanti kita harus tahu untuk pelajaran dengan Salomo. Tulis dari dia punya kisah dan nilai apa yang mau kamu ambil. Semua sudah? Sudah. Oke. Jadi sebenarnya yang kamu tulis itu yang harus kamu lakukannya. Misalkan harus lakukan selama seminggu ini. Kamu pilih apa dari kisah Raja Salomo, dan itu kamu pilih nilai apa? Sudah di kertas, itu yang harus kamu lakukan. Ya. Sudah baca masing-masing nilai, kita sama-sama membuat kesimpulan ya. Nah, menurut kisah tentang Raja Salomo tadi, apa yang Salomo minta kepada Tuhan? Ayo kan, sama. Nah, karena dia sudah punya segalanya. Yang lain lagi. Nah, Ezekiel. Karena dia sudah punya harta dan uang. Yang lain lagi. Tapi dia meminta itu hati yang bijaksana. Oke, nah sekarang dengarin dia. Kenapa Salomo itu dia tidak meminta harta atau tidak meminta kekayaan? Yang dia minta itu adalah hati yang bijaksana. Karena pada waktu menjadi raja, Salomo itu masih muda, dan dia tahu bahwa kedepannya itu dia akan mengalami atau dia akan berhadapan dengan banyak masalah. Makanya oleh karena itu yang dia minta itu adalah kebijaksanaan, supaya dia bisa mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat Israel. Ya, itu alasannya kenapa Salomo dia meminta kebijaksanaan, karena dia menyadari dirinya itu masih muda dan akan berhadapan dengan umat yang banyak masalah. Makanya dia meminta kebijaksanaan supaya dia bisa ambil keputusan itu masalahnya orang Israel. Nah, yang mau jawab angkat tangan? Efeni. Oke, yang lain lagi. Ini Stella. Masalah tentang bayi. Ya, jadi mereka dua itu datang kepada Salomo, itu Raja Salomo, tentang masalah memperebutkan seorang bayi. Mereka berebut seorang bayi tadi kami. Kan yang satu bilang, oh itu saya punya anak. Yang satu lagi, oh tidak, itu saya punya anak. Jadi mereka berebut itu bayi, mereka bertengkar, berebut itu bayi di depan Salomo. Nah, lalu, ya, Salomo tadi dia mengambil keputusan apa terhadap dua orang ibu yang berebut itu bayi? Keputusan apa yang Salomo ambil? Gisel. Oke. Keputusannya itu supaya membelah bayi itu menjadi dua bagian. Tapi, lalu sekarang, ya, kenapa keputusan Raja Salomo itu
disebut keputusan yang bijaksana. Membela bayi itu disebut keputusan bijaksana, bukan keputusan yang kejam. Kenapa? Supaya mereka Supaya mereka tidak berdosa. Kenapa? Supaya mereka tidak berhutang lagi. Oke, yang lain lagi. Siapa? Lepas sudah itu banyak. Oke, yang lain lagi. Sama sudah Iva. Supaya ada keadilan. Oke. Nah, jadi kenapa keputusan Salomo tadi yang membelah bayi adalah keputusan yang bijaksana? Karena, dengar sini. Dengar sini. Kenapa keputusan Salomo itu disebut bijaksana, bukan kejam? Karena kalau kita lihat suruh belah bayi itu pasti kejam. Iya tidak? Ya, pasti keputusan kejam. Tapi orang menilai bahwa keputusan itu adalah keputusan yang bijaksana. Karena keputusan itu adalah cara Salomo supaya dia bisa mengetahui siapa ibu sebenarnya dari bayi yang masih hidup itu. Ya, karena kalau seorang ibu, kalau dia tahu itu benar-benar dia punya ibu, dia benar-benar tahu bahwa itu dia punya anak, dia pasti bilang begini, jangan dulu, biar sudah itu perempuan yang rawat saja itu anak. Tapi kalau ada ibu yang memang dia tahu itu bukan dia punya anak, pasti dia bilang, bunuh saja, supaya itu anak biar jangan untuk saya, jangan untuk dia. Makanya tadi Salomo itu dia langsung tahu siapa ibu sebenarnya dari bayi yang masih hidup itu. Karena ibu yang sebenarnya itu adalah dia akan menyayangi nyawa anak. Dia lebih menyayangi nyawa anak. Oke, bisa mengerti itu? Bisa. Lalu pelajaran apa yang paling berharga dari kisah Raja Salomo mengambil keputusan yang mau kita belajar itu apa itu dari keputusan Salomo? Iya, yang mau kita belajar itu apa? Iya, jadi kita kalau mengambil keputusan itu ya jangan yang memberikan kedua belah pihak, harus sama-sama menguntungkan. Lalu yang kedua itu ya jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salomo tadi itu dia meminta itu kepada Tuhan. Bisa mengerti itu? Bisa. Jadi itu saja kita punya ini pelajaran hari ini. Nanti catatannya minggu depan ya. Oke. Jadi demikian pelajaran hari ini untuk mengakhiri semua proses belajar kita pada hari ini. Ya. Siapa yang pimpin doa? Siapa yang pimpin doa? Evelyn. Oke, maju Evelyn. Pimpin kita dari doa penutup. Ambil sikap berdoa. Sopan dulu. Jangan lupa kita. Tuhan suci tapi yang semoga kami bisa menjalani Raja Salomo dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hari ini. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.